Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari buka Alkitab kita dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Dikatakan dalam firman Tuhan demikian, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Sekali lagi, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, Bapa kita, Bapa Sorgawi kita mengaruniakan kepada kita perlengkapan senjata yang dapat menjamin kemenangan kita dalam konflik kehidupan. Senjata-senjata rohani yang disediakan oleh Bapa Sorgawi kita akan menjamin kemenangan kita dalam setiap konflik yang kita hadapi dalam hidup ini. Beberapa minggu terakhir kita telah belajar mengenai pujian dan benefit senjata rohani ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, serta bagaimana kita dapat menerapkan targeted praise dalam kehidupan kita untuk menghadapi masalah yang spesifik, sehingga kemenangan yang pasti termanifestasi dalam hidup kita. Kali ini, Tuhan ingin mengingatkan kita kembali akan senjata rohani yang amat sangat berkuasa, yaitu nama Yesus. Amsal 18 ayat 10 tadi mengatakan bahwa nama Tuhan, nama Yesus adalah menara yang kuat, kemana orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Firman Tuhan dengan sangat spesifik menyatakan setidaknya 3 hal penting dari ayat ini. Yang pertama adalah menara yang kuat, yang kedua adalah berlari, dan yang ketiga adalah selamat. Firman Tuhan berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dalam bahasa Inggris dikatakan strong tower atau fortified tower, menara yang dibentengi. Ini menggambarkan tempat perlindungan yang sangat ampuh, sangat mumpuni, sangat dapat diandalkan, dan sangat dapat dipercaya. Kemudian dikatakan bahwa orang benar berlari. Sekali lagi, berlari ke menara yang kuat itu yang menginstruksikan kepada kita bahwa kita seharusnya segera atau secepat-cepatnya masuk ke dalam menara itu. Atau dengan kata lain, secepat-cepatnya menaruhkan diri kita di dalam covering atau naungan atau perlindungan yang tersedia di dalam nama Tuhan itu. Ini menunjukkan bahwa ada kuasa yang luar biasa yang tersedia di dalam nama Yesus. Yang jika kita menaruhkan diri kita di dalam naungannya, kuasa itu akan bekerja bagaikan menara berbenteng yang kuat yang akan menjamin keamanan kita. Ini ditegaskan dengan perkataan selamat itu tadi. Mereka yang berlari ke menara yang kuat ini dikatakan oleh firman Tuhan, mereka menjadi selamat. Ini menunjukkan akan adanya jaminan yang diberikan Tuhan dalam firman-Nya bahwa mereka yang berlari kepada kekuatan kuasa yang tersedia di dalam nama Yesus, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan selamat, atau dengan kata lain, nama Yesus tidak pernah gagal. Sekali lagi, nama Yesus tidak pernah gagal. Camkankan dalam hati kita bahwa nama Yesus tidak pernah gagal. Nama Yesus tidak dapat gagal. Nama Yesus selalu berhasil. Nama Yesus selalu akan mencapai apapun yang kita percayakan kepada nama itu untuk membentengi atau menaunginya. Itu sebabnya Tuhan mau kita selalu berlari dalam segala keadaan, secepat-cepatnya mengambil naungan di bawah kuasa nama Yesus. Secepat-cepatnya berlari kepada nama Yesus untuk menaungi, membela, melindungi, menyelesaikan bagi kita apapun yang menjadi masalah atau ancaman atau persoalan bagi kita. Jangan menunda-nunda atau menunggu-nunggu. Segera pergunakan kuasa nama Yesus untuk menjadi naungan kita terhadap setiap hal yang mengancam kita. Berdiri teguh dalam naungan menara yang kuat, menara kuasa nama Tuhan, nama Yesus. Pergunakan otoritas kuasanya, otoritas di dalam nama Yesus itu terhadap setiap ancaman dan pekerjaan iblis.
Segera pergunakan otoritas kuasa nama Yesus untuk menetapkan batas-batas dalam kehidupan kita. Atas kesehatan, atas keluarga, atas masa depan, atas pekerjaan, atas apapun juga dalam hidup kita. Sehingga semuanya itu tidak dapat disentuh oleh rencana dan pekerjaan jahat iblis. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Yesus itulah menara yang kuat itu. Sekali lagi, nama Yesus itulah menara yang kuat itu. Bukan kekuatan kita atau kerohanian kita. Nama Yesus itulah yang akan membentengi kita. Dan setiap hal yang kita taruhkan di dalam naungannya. Setiap batas yang kita tetapkan di dalam nama Yesus tidak dapat ditembus oleh si jahat. Sebab menara itu, firman Tuhan katakan tadi, adalah menara yang kuat. Dan mereka yang berlari ke dalamnya selamat. Mereka selamat sebab menara itu tidak dapat ditembus. Itu jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Nama Yesus selalu berhasil sebagaimana pribadi yang empunya nama itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana Yesus tidak bisa gagal, demikianlah namanya pun tidak bisa gagal. Biarlah ini tertancap, tertanam dalam kesadaran hati kita bahwa nama Yesus tidak bisa gagal sebagaimana Yesus, pribadi Yesus tidak bisa gagal. Tetapkan batas di dalam nama Yesus atas kesehatan kita. Katakan dengan penuh kepastian yang datang dari jaminan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis, kamu tidak boleh menyentuh kesehatanku. Angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan untuk mengintimidasi aku dan menyingkir daripadaku. Aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh atas diriku di dalam nama Yesus. Ingat, menara yang kuat itu adalah nama Yesus. Menara yang kuat itu bukan kekuatan atau kesalehan rohani kita. Nama itu lebih dari sanggup untuk menaungi mereka yang berlari kepadanya. Jadi jangan takut mempergunakan kuasa nama Yesus dalam setiap konflik kehidupan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis sehingga kita tanpa sadar bergantung kepada apakah kita layak atau tidak layak mempergunakan kuasa nama Yesus. Iblis mau kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan bukannya berlari kepada naungan kemampuan kuasa nama Yesus untuk membentengi kita. Bahkan di dalam kelemahan sekalipun kita harus selalu berlari kepada nama Yesus. Ingat bahwa firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa kesalehan kita, bukan kesalahan, kesalehan kita adalah kain kotor belaka. Dan Yeremia 17 ayat 5 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kebenaran kita ada di dalam Kristus, yang namanya adalah menara yang kuat, kemana kita diperintahkan Tuhan untuk segera berlari dan berlindung ke dalamnya. Kesalehan kita bukanlah datang dari perbuatan atau kemampuan kita sendiri. Kebenaran kita adalah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kebenaran kita datang karena kita percaya kepada apa yang Yesus Kristus telah kerjakan. Kita menerima Yesus dan apa yang telah diselesaikannya di kayu salib dalam pekerjaan penebusannya yang telah selesai dan sempurna itu. Kebenaran kita berasal dari Allah dan bukan dari usaha kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Perbuatan baik atau kesalehan kita adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita hanya dapat hidup benar karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Itu adalah buah dari Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu kita tidak dapat menjadikan kesalehan atau perbuatan baik semacam jasa atau pencapaian kita yang dapat kita andalkan sebagai landasan agar kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Hidup kudus penting, dan hanya tipuan iblis yang membuat orang berpikir berbeda dari hal itu. Akan tetapi hidup kudus adalah hasil karya Tuhan di dalam kita, bukan pencapaian kerohanian kita yang dapat diandalkan dalam konflik kehidupan. Sebaliknya hidup kudus adalah kesaksian dari betapa berkuasanya Tuhan yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi saleh dan kudus. Jadi,
Kita tidak dapat mengandalkan perbuatan saleh kita sebagai jasa untuk mendapat imbalan dari Tuhan atau sebagai bayaran agar kuasanya bekerja dalam kita atau lewat kita. Sebaliknya kita bermegah di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kita telah dijadikan Allah sebagai kebenarannya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kita dijadikan kebenaran of God, kebenaran Allah di dalam Kristus. Sebenar itulah Allah menganugerahkan kebenaran itu kepada kita yang percaya kepada Kristus. Bahkan di dalam kelemahan pun kita dapat berlari kepada menara perlindungan nama Yesus. Atau dapat dikatakan justru dalam kelemahanlah kita lebih lagi membutuhkan naungan kuasa nama Yesus. Kebenaran yang dianugerahkan Allah kepada kita karena iman menempatkan kita di posisi di mana kuasa Allah dapat bekerja dalam hidup kita. Tidak tergantung kondisi kita, kuat atau lemah dan sebagainya. Tapi dalam segala keadaan kita dapat mengandalkan Yesus dan kuasa namanya. Bahkan di saat godaan datang menerpa, kita dapat berdiri teguh dengan iman kepada perlindungan kuasa nama Yesus dan berkata dengan otoritas nama itu, Iblis, aku menolak godaanmu. Angkat semua tipu muslihatmu dan menyingkirlah daripadaku. Aku menghancurkan kuasa godaan dosa atas diriku di dalam nama Yesus. Rasul Paulus berkata bahwa dia terlebih suka bermegah atas kelemahannya. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Rasul Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus tidak mau mengandalkan kesalehannya. Kita tahu kesalehan hidup Rasul Paulus. Akan tetapi, sekalipun demikian, dia hanya mau mengandalkan kuasa Kristus untuk menaungi dirinya. Demikian juga seharusnya dengan kita. Andalkan Tuhan dan kuasanya. Andalkan kebenaran yang dianugerahkannya kepada kita karena iman kepada Yesus Kristus. Andalkan Roh Kudus-Nya untuk hidup kudus. Andalkan kuasa namanya untuk menaungi dan melindungi seluruh area hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam kelemahan, kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus meresponi dengan berkata, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dia tidak mengandalkan kerohanian atau kesalehannya sendiri agar kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tetapi dia bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kuasa di dalam nama Yesus yang berlimpah-limpah itu. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kita tanah liat, tapi kita mempunyai harta di dalam bejana tanah liat ini. Efesus 1 ayat 19 mengatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi dalam segala keadaan, bangkit dan pergunakan kuasa di dalam nama Yesus. Berlarilah ke dalam menara yang kuat itu. Kepada kekurangan, tetapkan batas-batas di dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus, iblis, kamu tidak boleh menyentuh keuanganku. Dalam nama Yesus, tinggalkan keuanganku. Dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, bekerja dan buat semua berkat keuangan yang sudah disediakan Bapakku sampai kepadaku. Setiap kali kita mempergunakan nama Yesus, kita perlu menyadari seberapa ampuhnya, seberapa mumpuninya senjata rohani yang dianugerahkan kepada kita ini. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, sekali lagi dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Segala yang ada di langit, malaikat-malaikat, segala yang ada di bumi, apapun juga itu, dan segala yang ada di bawah bumi, iblis dan semua setan-setannya, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Apapun namanya, semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Setiap kali kita mempergunakan nama Yesus, sadari apa yang kita miliki. Sadari apa yang Bapa telah anugerahkan kepada kita. Berapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita perlu menyadari seberapa tingginya Yesus dan kuasa namanya di atas segala yang ada di langit, di bumi, ataupun di bawah bumi. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 21-22 bahwa Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, Yesus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kita diberikan otoritas untuk mempergunakan kuasa Yesus yang ada di atas segala sesuatu itu di dalam namanya tadi. Dua ayat di atas mengatakan bahwa Yesus telah diberikan oleh Allah Bapa kepada jemaat, yaitu kita, sebagai kepala dari segala yang ada. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia sekarang ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Setiap kali kita mempergunakan nama Yesus, kita perlu menyadari apa yang kita miliki. Apa yang Bapa Sorgawi kita yang sangat mengasihi kita itu telah anugerahkan kepada kita. Dan bukan hanya tahu, tapi menyadari benar betapa hebatnya kuasanya yang bekerja bagi kita yang percaya di dalam nama Yesus. Biarkan kesadaran akan kebesaran kuasa nama Yesus tertancap kokoh di hati kita. Setiap kali kita mempergunakan nama Yesus, sadari bahwa nama Yesus ada di atas segala nama. Bukan hanya di dunia sekarang ini saja. Apapun namanya, di bumi, di sorga, atau di bawah bumi sekalipun, tunduk kepada nama Yesus. Dan bukan hanya di dunia sekarang ini saja, firman Tuhan tadi berkata, tapi juga di dunia yang akan datang. Semua tunduk kepada kuasa nama Yesus. Setiap kali kita mempergunakan nama Yesus, sadari bahwa yang di dunia yang akan datang saja tunduk kepada kuasa nama Yesus. Apalagi yang ada di dunia sekarang ini. Apapun juga itu. Apapun juga. Di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Apapun namanya. Apapun nama sakit penyakit. Apapun nama masalah kehidupan. Apapun namanya. Semua tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Sebagai penutup, kita akan melihat suatu peristiwa yang saya percaya kita semua telah sering mendengarnya, yaitu ketika Daud menghadapi Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 44 sampai 47 berkata, "Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud," ini Goliat yang berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempergunakan nama Yesus, maka di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Daud maju menghadapi Goliat, ingat ini, Goliat melontarkan ancaman dan intimidasi. Itu selalu dilakukan iblis kepada anak-anak Tuhan. Dia mau kita terintimidasi sehingga kita tidak jadi menghadapi dia dengan nama Tuhan.
supaya kita tidak berani menghadapi dia dengan nama Tuhan. Karena iblis tahu bahwa segala sesuatu bertekuk lutut kepada nama Yesus. Lihat bagaimana Goliat yang adalah gambaran iblis mengintimidasi Daud. Bahwa kalau Daud sampai berani maju menghadapi Goliat, apa yang Goliat katakan? Hadapi aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Goliat akan berkata, penyakitmu akan bertambah parah, kamu tidak akan survive. Atau dia akan berkata, kondisi ekonomimu akan memburuk, kamu tidak akan pernah pulih. Macam-macam, atau dia akan berkata, keluargamu akan hancur, tidak akan bisa rukun kembali. Apapun juga, dia akan coba lontarkan untuk menghentikan kita menghadapi dia dengan nama Tuhan. Puji Tuhan bahwa Daud tidak terintimidasi oleh Goliat. Daud maju dalam naungan menara nama Yesus, nama Tuhan yang kuat. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lihat apa yang Daud lakukan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Inilah contoh. Anda lihat bagaimana kita seharusnya maju dengan nama Yesus. Tetapkan apa yang kita mau terjadi atas iblis dan atas pekerjaan jahatnya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, angkat kaki dari kehidupan rumah tanggaku iblis. Atau dalam nama Yesus, angkat kaki dari kehidupan anak-anakku, dari masa depan mereka. Dalam nama Yesus, angkat semua tipu muslihatmu dari hidupku iblis. Dalam nama Yesus, angkat setiap gejala penyakit yang kau mau tunjukkan kepadaku untuk mengintimidasi aku iblis. Dalam nama Yesus, suplai keuanganku tidak boleh engkau sentuh iblis. Dalam nama Yesus. Tetapkan apa yang Anda mau. Tetapkan. Sebagaimana Daud, kita lihat tadi, menetapkan hari ini juga. Aku akan mengalahkan engkau. Dalam nama Yesus. Tetapkan hari ini juga. Dalam nama Yesus. Keuanganku berlimpah oleh suplai supernatural surga. Atau dalam nama Yesus, aku sehat sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, aku pulih dan sembuh sempurna. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bangkit dan serukan nama Yesus seperti yang dikatakan lagu pujian itu. Dan saksikan bagaimana menara nama Tuhan, nama Yesus yang kuat, menyelamatkan hidup kita dari setiap Goliat. Apapun namanya itu, di bumi, di sorga, di bawah bumi, semuanya tumbang di hadapan kita dan bertekuk lutut kepada kuasa nama Yesus. Bertekuk lutut kepada Yesus dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa, biarlah kesaksian kemenangan menjadi bagianmu hari ini di dalam nama Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa untuk setiap kebutuhan, untuk setiap tubuh yang sakit. Oleh sebab itu, buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berkata kepada setiap roh sakit penyakit, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan atas tubuh tiap anak-anak Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini, di dalam nama Yesus, angkat setiap gejala itu dan menyingkir dari setiap orang dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku hancurkan
kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh atas setiap orang-orang ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa Allah memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu aku perkatakan bahwa segala kebutuhanmu terpenuhi oleh suplai supranatural sorga dalam nama Yesus. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda membutuhkan dukungan doa atau ada kesaksian Anda mau sampaikan, kirimkan ke alamat email ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari, buka kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.